Teman-teman, di video kali ini saya mau nunjukin pengkabelan secara rinci pada amplifier rakitan ini. Amplifier rakitan ini pengkabelannya seperti ini. Jadi pertama di trafo 5 ampere CT ada dua kabel, satu kabel yang saya sambungkan ke 0 dan satu kabel saya sambungkan ke 220 volt. Nah, kabel ini keduanya saya masukin ke terminal, dimana pada ujung terminal nanti bakal saya kasih steker atau colokan seperti ini. Colokan seperti ini ya, kayak gini. Nah, karena saya lagi bikin amplifier ini prototype, jadi belum saya pasang paten semuanya di box gitu, karena saya mau uji coba dulu komponen-komponennya bagus apa enggak gitu. Kalau udah oke, baru nanti kita cari box, kita pasang di box. Nah, terus apalagi setelah itu, ini tanpa saklar ya teman-teman. Kalau nanti pakai saklar lain lagi, nanti dua kabel input 220 voltnya ini. Nah, untuk outputnya, di sini outputnya menggunakan 16 volt CT dan 16 volt. Yang kabel warna hitam dua buah ini adalah kabel 16 volt. Kemudian yang warna merah adalah kabel CT. Semuanya dimasukin masing-masing ke kaki yang cocok di input dari rangkaian penyarah arus dari AC ke DC atau rangkaian regulator ini, teman-teman. Yang warna hitam masuk ke AC in, kemudian yang warna merah masuk ke CT. Nah, dengan rangkaian ini maka arus alternating current dari trafo atau dari listrik 220 volt rumah itu kita rubah menjadi direct current melalui atau menggunakan alat yang namanya atau rangkaian yang dinamakan regulator ini. Jadi begitu keluar ke tiga kabel warna merah, hitam, dan kuning ini, tegangannya udah jadi tegangan DC. Berapa volt? 16 volt. Kenapa? Karena saya menggunakan tegangan input 16 volt. Jadi cuman searahkan aja dari 16 volt AC ke 16 volt DC. Kenapa searah? Karena direct current adalah arus searah. Kalau misalnya alternating current itu arus bolak-balik. Ini penjelasan ini spesial buat teman-teman yang betul-betul awam untuk dunia elektronik ya, kayak gitu. Jadi mungkin agak bingung searah tidak searah itu seperti apa gitu ya. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat. Kemudian keluar dari output, keluar dari regulator ini tiga kabel, yaitu kabel yang bermuatan listrik positif yang warna merah, kemudian negatif yang warna kuning, dan netral atau ground yang warna hitam gitu ya. Ketiganya kita masukin ke input dari power amplifier. Ini power amplifiernya harusnya menggunakan tegangan 24 volt, tapi saya menggunakan tegangan 16 volt. Kenapa? Karena saya khawatir IC Sunken atau transistor Sunken palsunya ini dia bakal cepat rusak kalau misalnya kita kasih tegangan yang tinggi. Jadi saya kasih tegangan yang rendah dulu. Berapa? 16 volt. Sebetulnya kalau ada 18 volt saya mau pakai 18 volt, tapi karena di trafo yang saya punya ini nggak ada 18 voltnya, akhirnya nggak saya pakai. Gitu ya. Jadi begitu kita hidupkan, begitu kita colokin arus listrik 220 volt di terminal input dari trafo ini, maka regulator dan power amplifier udah kemasukan tegangan sebesar 220 volt, 16 volt, dan 16 volt kayak gitu. Tapi belum aktif teman-teman. Ini cuma masuk tegangannya aja. Musiknya belum masuk ke sini gitu. Jadi gimana cara masukin musiknya? Cara masukin musiknya kita harus pakai pintu dulu. Pintunya mana? Ini dia pintunya. Pintu ini harus sepaket dengan line in
Nah, line in-nya saya menggunakan kabel RCA audio. Ada 2 buah kabel warna merah dan warna hitam. Ini nanti dicolokin di sini seperti yang teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya. Dicolokin di sini warna putih dan warna merah, warna kuningnya hiraukan aja karena itu nggak dipakai. Jadi audio dimasukin ke sini. Audio itu kan sinyalnya kecil, jadi nggak bakal keluar suaranya di speaker. Jadi supaya suaranya besar, gimana caranya? Harus kita masukin ke power amplifier. Nah, ini dia power amplifiernya. Berarti dari sini langsung ke amplifier dong? Enggak gitu, karena masih tetap kecil. Di sini pun nggak bakal kedengeran juga kalau masuk ke speaker suara musik dari handphone itu, atau dari line in, atau dari line in handphone, atau dari line in apa aja lah, dari DVD, dari home theater gitu ya. Tetap nggak keluar suaranya kalau misalnya dari line in langsung masuk ke power amplifier. Jadi supaya suaranya masuk, gimana caranya? Caranya adalah sebelum masuk ke power amplifier, dari line in ini kita masukin dulu ke sini. Kita masukin ke tone control. Nah, tone control ini ada line in-nya. Nah, jadi kabel line in ini langsung nyambung ke pintu masuk atau soket female. Soket female ini kan saya sambungin kabel ini langsung masuk ke line in atau input dari tone control. Kemudian diolah sama potensio, bass, treble, volume, dan treble. Kemudian ada hasil dari pengolahan tadi yang akan dikirimkan melalui soket output. Nah, output ini barulah yang akan dikirimkan. Sinyal dari output inilah yang dikirimkan ke sini, ke power amplifier. Jadi kabel ini ada 2 kabel, satu ini khusus kabel ground, dan yang satu lagi isinya 2 kabel. 2 kabel merah dan putih. Itu, nah kan. 2 kabel, yang satu kabel ini isinya 2 jalur. 2 jalur masuk ke L in dan R in. Yang kabel ground saya pasang cuma 1. Kenapa saya pasang cuma 1? Karena sebetulnya di baliknya PCB power amplifier ini groundnya nyambung. Jadi untuk irit kabel supaya kualitas suaranya juga bagus, akhirnya saya pakai 1 kabel aja, karena di dalamnya udah nyambung ya, di baliknya power amplifier ini udah nyambung gitu. Nah, kayak gitu ceritanya. Terus tone control ini meskipun udah dikasih line in, udah dimasukin input, tone control ini tidak bekerja teman-teman, nggak bisa bekerja karena ini adalah rangkaian tone control aktif. Artinya aktif adalah dia harus dihidupkan menggunakan tegangan, kecuali kalau pasif. Kalau pasif tanpa tegangan bisa juga. Berarti Bang lebih mending pakai yang pasif dong daripada pakai yang aktif. Enggak juga gitu, karena ada perbedaan. Perbedaannya apa nanti bakal saya tunjukin di video-video saya yang lain ya. Jadi untuk menghidupkan tone control ini harus kita kasih tegangan input. Berapa tegangan inputnya? Tegangan inputnya sesuai sama kebutuhan yang udah dikasih sama pabriknya atau dikasih sama teknisinya atau pembuat PCB-nya, berapa tegangannya. Kebetulan di sini memang udah tertulis 12 volt. Jadi tegangannya bakal saya masukin tegangan 12 volt di kabel warna merah sama warna kuning ini. Tegangan 12 voltnya itu digunakan untuk menghidupkan tone control ini teman-teman ya. Jadi dari mana kita bisa ngedapetin tegangan 12 volt? Kita ngedapetin tegangan 12 voltnya kita dapetin dari rangkaian ini gitu. Tetap menggunakan trafo yang sama. Jadi rangkaian penyarah arus ini ada 2, yang satu untuk power amplifier dan yang satu lagi untuk tone control. Atau biasanya kalau di amplifier yang lain untuk aksesoris. Regulator yang satu ini saya menggunakan DC to DC boost converter. Artinya tegangan yang kecil bisa dibesarkan menggunakan DC to DC boost converter ini gitu. Nah, yang dibutuhkan sama DC to DC boost converter ini adalah 2 buah komponen, satu dioda kiprok dan satu adalah
Elco 2200 mikrofarad 25 volt. Untuk tipe kiproknya ini saya ambilin dari monitor yang udah nggak kepake. Kebetulan regulatornya ada problem atau mesinnya ada problem. Jadi kebetulan kiproknya masih bisa dipakai. Tipenya adalah KBP 2066. 2066 apa 206G nih ya. KBP 206 teman-teman. Gitu ya. Jadi tegangan AC yang untuk tone control itu saya ambilkan dari sini. Dari tegangan ini, jangan salah, ini bukan 6 volt. Ini 0 volt, kabel warna hitam ini 0 volt. Ini tulisannya miring aja nih. Saya menggunakan tegangan 9 volt untuk mensuplai tegangan pada tone control, gitu ya. Tegangan 9 volt saya searah. Tegangan AC 19 volt dari trafo saya searahkan menggunakan rangkaian kiprok. Kemudian tegangan 9 volt itu saya stabilkan menjadi 12 volt menggunakan DC to DC boost converter. Dan kemudian tegangan setelah saya setel 12 volt fix, saya masukin tegangannya ke tone control, gitu ceritanya. Nah, kenapa kok saya menggunakan tegangan 9 volt, nggak pakai tegangan 12 volt aja, padahal di sini kan ada tegangan 12 volt. Nah, ini kenapa nggak saya pakai 12 volt aja? Menurut pengalaman saya teman-teman, yang namanya arus listrik 220 volt AC yang ada di trafo, kalau misalnya trafonya itu kualitasnya standar, kita beli di toko-toko elektronik terdekat dan harganya pun juga harga standar, biasanya tegangan yang keluar itu nggak presisi. Itulah alasan saya menggunakan tegangan 9 volt. Biasanya yang tertera di sini tulisannya 9 volt, outputnya bisa jadi 9, bisa jadi 13 volt. Jadi itulah akhirnya saya menggunakan tegangan 9 volt. Biasanya sih tegangan yang keluar itu bakal lebih besar, gitu ya. Tegangan yang keluar tuh akan lebih besar, dan kalau misalnya kita nggak waspada akan hal itu, bisa jadi komponen-komponen elektronik kita itu bakal rusak, gitu. Karena kita main percaya aja sama yang namanya tulisan tanpa harus menalarnya atau juga menghitungnya, kayak gitu. Terus udah ya, power ini adaptor atau power supply udah masuk tegangannya ke amplifier, ke power amplifier. Kemudian adaptor satu lagi untuk 12 voltnya udah masuk ke tone control. Kemudian kan pasti keluar suara tuh. Nah, pas keluar suara itu kan kita harus sambungin sama speaker. Ini dia lubang speakernya. Ini lubang speaker untuk L dan ini adalah lubang speaker untuk R. Ini keduanya saya kasih kabel dan kemudian saya sambungkan di terminal seperti ini. Untuk dua lubang di tengah ini adalah lubang ground. Jadi nggak perlu saya pakai kabel 2, saya pakai kabel 1 aja karena ground itu udah pasti sama kalau untuk speaker, gitu ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Yang ini L, yang ini R, dan begitu kita setel musik keluar suara dangdutannya, gitu ya. Kenapa setel dangdut? Karena bass, treble, dan middle-nya itu terasa banget waktu kita setel pakai lagu dangdut. Lagi pula itu lagu khas Indonesia. Jadi lebih enak untuk cek sound itu pakai lagu dangdut. Jadi lebih enak cek sound itu kalau pakai lagu dangdut. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pengen nanya lebih lanjut atau ada yang kurang paham, kira-kira pengen nanya, tanya aja di kolom komentar. Atau kalau misalnya pengen tanya langsung, bisa klik tombol gabung dan nikmatin kelebihan dari berlangganan di channel Teknisi Digital, gitu ya. Kelebihan dari rangkaian power amplifier yang saya gunakan ini adalah nggak keluar suara dengung, cuman ada kekurangan sedikit, ada suara jeduk. Itu maklum karena saya nggak menggunakan speaker protector. Untuk speaker protektornya nanti saya bakal cari dulu, begitu udah dapat nanti bakal saya pasang dan hasilnya bakal saya tunjukin ke kalian. Suara jeduknya pasti bakal hilang dan suara ler dan cheese-nya bakal muncul. Ya gitu ya. Moga-moga bermanfaat deh. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Bye bye.